Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Maulana. Oke teman-teman, video kali ini rencana hari ini saya mau buat pot dari mal yang kita buat semalam. Karena berhubung ini udah kesorean, tadi pagi kegiatan sampai siang tadi, jadi kayaknya nggak sempat lagi waktunya, karena biasanya kan jam 4 atau jam 5 udah ada aktivitas lain lagi, saya jualan kan. Oke, untuk hari ini saya akan bahas tentang pasir yang kita gunakan untuk membuat pot. Nah, itu ada 3 jenis pasir yang biasanya yang saya gunakan teman-teman. Jadi untuk jenis yang pertama itu kan pasir yang biasa untuk kita poles pertama. Nah, ini ada pasir, ini pasir dari tumpukan ya teman-teman ya, baru ngambil kita dari sungai ataupun beli gitu kan. Jadi untuk awal, untuk pasir untuk polesan awal, biasanya ini saya saring teman-teman, saya saring pakai ayaan seperti ini. Nah, biasanya kalau besok saya mau buat pot, nah ini saya persiapkan ataupun saya stok banyak dulu, dan nanti kalau mau buat pot tinggal ambil gitu aja. Jadi untuk pasir untuk tahap yang awal, saya saring pakai saringan seperti ini. Jadi untuk lebih cepat saya pakai air teman-teman, pakai air, ini air. Nah, kita ginikan aja. Oke, selesai. Jadi ini kan kasar, ini banyak pasir yang kasar ataupun batu-batu kerikil yang kecil-kecil itu kan. Jadi waktu kita penarikan untuk pembentukan awal itu, bisa kan banyak yang yang timbul-timbul gitulah kan. Jadi dia nyangkut di mal ini tadi. Nah, jadi dia bentuknya kurang sempurna lah, kurang jelek gitu, kurang bagus. Oke, ini tahap pertama teman-teman ya. Jadi sisa yang tadi ini kita letakkan aja, simpan di mana atau disebar gitu aja itu bisa. Oke, kan jadi pasirnya seperti ini teman-teman. Nah, ya sedikit merata lah, nah, seperti yang ini kan masih banyak kotorannya. Oke, ini untuk pasir yang awal ya teman-teman ya. Ini yang untuk perbandingan 1:3. Jadi 1 semen 3 pasir. Nah, ini udah banyak juga stok saya teman. Oke, ini stok saya yang udah diayak tadi. Nah, untuk tahap yang kedua, ini kita ambil teman-teman ya, ambil sini aja. Untuk tahap yang kedua, bila nanti udah banyak, ini biarkan aja. Kalau misalnya yang ayak, yuk biarkan ini lama-lama kan airnya penuh ya kan, udah banyak baru kita pindah. Nah, tahap yang kedua, bila kita buat pot udah selesai poles semua, itu kan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua kita di pembentukan, pengolesan. Jadi bentuk-bentuk yang ini tadi. Nah, bentuk-bentuknya ini teman-teman ya. Ini pot yang kita buat semalam, ini udah, mungkin besok udah bisa dicat lah, ini udah sempurna keringnya. Nah, ini untuk pembentukan. Nah, sikunya ini, bentuk-bentuknya ini tadi kita menggunakan pasir halus, dia lebih halus dari yang kita ayak tadi teman-teman. Nah, itu kan perbandingan semennya 1 semen 1 pasir untuk polesan yang kedua. Untuk yang kedua, bila di rumah itu teman-teman ya ada kain seperti ini, kelambu bekas, nah itu yang kita pakai teman-teman. Oke, jadi pasir yang kita ayak pertama tadi kita ambil. Nah, kita pakai kain ini tadi teman-teman, kain yang tadi ya, pakai air juga teman-teman ya. Nah, misalnya ini airnya, kita gini kan aja, ataupun kita agak goyang-goyang sedikit. Usahakan kelambunya yang bekas itu teman-teman, cari yang
belum banyak, belum ada bolong-bolongnya, koyak-koyaknya gitu. Jadi rata, dia memang halus semua. Oke, cukup dulu ya teman-teman ya, untuk sampel aja. Nanti yang tidak tersaring tadi ini kita pulangkan lagi kemari. Kita butuhnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, dia lebih halus. Ini lebih halus dari yang ini tadi. Nah, dia lebih halus. Kita letakkan sendiri pas ini. Ini udah banyak juga stok saya udah banyak juga. Nah, ini pasir yang lebih halusnya lagi, teman-teman ya. Di sini paham teman-teman ya. Ini tadi untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Kalau untuk finishing, penarikan yang terakhir, biasa saya menggunakan cukup semen aja, semen campur air, cukup itu aja. Jadi nggak ada campuran lain lagi, cuman semen sama air. Jangan terlalu encer juga, agak kental, cuman jangan menggumpal teman-teman. Biasa saya penarikan finishing terakhir begitu. Jadi untuk selanjutnya kita membahas masalah pasir yang kita pakai untuk cetakan teman-teman, untuk dalam yang di dalam pot ini tadi. Nah, untuk pembentukan dalam ini supaya yang bisa kita awal pembuatan tadi kan, itu ini pasir yang saya gunakan ya teman-teman. Nah, ini dia bentuknya. Ini pasirnya halus sekali campur dengan lumpur. Jadi ini saya dapatnya di mana? Ini saya dapatnya di ini pasir sungai teman-teman, pasir sungai juga sama-sama yang tadi. Saya juga ambil dari sungai. Cuman bedanya ini dia saya ambil di bekas luapan air sungai yang banjir. Nah, jadi kan misalnya dia nggak di sungainya kita ambil, tapi di daratannya. Misalnya air sungai itu meluap, kan dia ini pasir campur lumpur ini halus ini naik ke atas. Nah, di situ saya ambil. Nah, ini yang saya ambil. Jadi sering saya pakai juga jenis-jenis pasir yang lain ataupun tanah gamping atau yang macam-macam itu. Kayaknya ini lebih enak teman-teman. Nah, dia nggak gampang ambrol gitu, nggak gampang, bentuknya juga enak, nggak gampang hancur juga. Intinya bila dia kelihatan agak kering begini, itu kita siram. Untuk membersihkannya ini kan banyak sampah-sampah atau akar-akar halus ya teman-teman. Cara pembersihannya sama seperti tadi teman-teman. Jadi kita letakkan di ayaan. Nah, kita ngayain dalam air seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk pasir cetakan yang tadi, usahakan dia jangan kering. Kalau kering dia udah pasti ambrol, gampang ambrol. Juga jangan basah, karena sifatnya dia ini kan nyimpan air. Jadi kalau misalnya basah, nanti cetakan kita atau polesan kita yang pertama itu dia pasti ambrol teman-teman, gampang ambrol gitu loh. Jadi usahakan misalnya pasir ini kering ya, ini kan saya letakkan di karung ya, saya letakkan di karung. Nah, sengaja saya letakkan di karung, saya letakkan di luar. Jadi kok misalnya hujan, biar dia kena siraman air hujan juga. Jadi gunanya apa? Jadi kita nggak capek-capek nyiram gitu. Jadi misalnya besok pagi dipakai, misalnya kering dia atau nggak ada hujan, misalnya saya pegang itu dia memang udah agak kering gitu kan, misalnya hujan, besok bisa langsung pakai sih, gampang. Cuman kalau misalnya nggak ada hujan ataupun kita pegang udah mulai kering, kalau ini sih ini masih enak ya teman-teman ya, ini masih bisa dipakai, ini enaknya nih. Nah, kalau misalnya dia gampang tandanya agak putih begini, nah, itu udah kering lah itu. Nah, jangan sampai kayak gini teman-teman ya, ini agak putih dia, ini kering dia. Jadi kalau misalnya kering, keadaan kering itu di atas banyak yang seperti putih-putih gitu, alangkah baiknya misalnya besok kita mau cetak,
Ini posisi padat ya teman-teman ya, usahakan posisi padat kalau nyimpan, jadi dia tetap lembab. Kalau misalnya besok kita mau cetak sore ataupun malam, ini kita siram aja teman-teman di atas. Nah kita siram aja, biarkan dia turun pelan-pelan, turun sendiri. Biarkan aja, kan pasirnya dia kan campur lumpur, jadi sifatnya agak padat teman-teman, jadi agak lama dia meresap, nggak kayak pasir biasa. Nah, jadi ini besok pagi udah bisa gunakan, pasti posisinya tetap lembab. Cuman kita nyimpannya dalam karung seperti ini teman-teman ya, bukan di dalam ember atau yang tidak ada lubang airnya di bawah. Nah itu kan mulai turun di airnya, besok pagi ini udah bisa kita gunakan. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk masalah pasir tadi itu. Mudah-mudahan paham dan juga bermanfaat video saya. Insya Allah besok pagi, kalau memang tidak ada halangan, besok kita buat cetak mal yang kita buat semalam. Teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.